Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi hari ini dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau untuk menerangi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami mengerti firman Allah dan melakukannya dalam ketaatan hidup beriman setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata-kata sebagai berikut. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan akan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negerimu itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib memberkati kita sampai pada hari ini. Sehingga kalau kita ada hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, berdasarkan bagian Alkitab yang sudah kita baca pada saat ini, dari Imamat pasal 26, saya mengangkat tema berkat atau jerat. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita seringkali tanpa sadar terjebak kepada fokus yang salah. Ketika kita terjebak kepada berkat-berkat, seringkali kita melupakan bahwa fokus kita sesungguhnya adalah kepada Dia sumber dari berkat itu. Apa yang awalnya kita anggap sebagai berkat, itu seringkali justru menjadi jerat bagi kita. Bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini berisikan janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang memelihara ketetapan Tuhan. Berkat dari hasil pertanian, hasil panen yang melimpah. Berkat keamanan dari musuh-musuh. Berkat keturunan yang semakin hari semakin banyak. Berkat-berkat damai sejahtera Tuhan janjikan. Tetapi seringkali ketika orang sudah menikmati begitu banyak berkat, itu justru menjadi satu zona nyaman yang melemahkan refleksi diri,
introspeksi. Orang menjadi terjebak kepada begitu banyak hal yang nyaman. Akibatnya orang lupa untuk memuliakan Dia, sumber segala berkat. Itulah sebabnya ternyata jika orang kemudian tidak menempatkan Tuhan secara benar, maka berkat-berkat yang tadinya merupakan bagian dari ketaatan kita justru membawa kita kepada satu kondisi yang tertidur secara rohani, dan kemudian berkat-berkat itu justru menjadi jerat bagi kita. Kalau kita belajar dari perjanjian lama, khususnya dalam kitab Hakim-Hakim, ketika orang Israel mengalami masalah-masalah yang berat, mereka datang berseru kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan hadirkan seorang pemimpin, lalu mereka diberkati. Kondisi bangsa menjadi aman kembali, baik secara politik, secara ekonomi menjadi stabil. Tapi ketika segala sesuatu sudah aman, sudah nyaman, mereka melupakan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menghukum mereka kembali. Siklus itu terus-menerus terjadi. Dan juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Itulah sebabnya bagian Alkitab yang kita baca tentang janji-janji berkat ini sesungguhnya harus kita tempatkan dalam pijakan kebenaran, bahwa kita harus menempatkan Tuhan di fokus kehidupan kita. Kita harus benar-benar memprioritaskan Dia. Bagian Alkitab ini dimulai dengan satu penegasan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan tidak ingin diduakan. Tuhan ingin supaya segala yang kita miliki itu tidak kemudian justru membawa kita kepada kehidupan yang tidak menyembah Tuhan. Ketika kita bicara tentang berhala, harus diakui seringkali berhala modern adalah diri kita sendiri. Kita memuja kedagingan kita sendiri. Kita memuja idealisme kita, hobi-hobi kita. Kita memuja jabatan, kita memuja kekayaan, kita memuja popularitas, dan begitu banyak pola hidup yang menggambarkan bahwa kita sudah menggantikan kedudukan Allah dan menggantikannya dengan sesuatu yang berkaitan dengan fokus kepada diri kita sendiri. Jadi berhala adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak lagi menempatkan Allah pada fokus yang benar. Dan Tuhan menginginkan supaya kita melihat bahwa kehidupan yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita menempatkan Allah di posisi yang benar. Dalam ayat yang ketiga, dia berkata, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukan, maka aku akan memberikan kamu begitu banyak berkat yang kita bisa lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Dia memberkati. Tapi seringkali orang hanya fokus kepada berkat. Dan kalau itu yang terjadi, maka konsekuensinya orang akan mulai melupakan siapa di balik berkat-berkat yang kita terima. Berkat-berkat itu adalah konsekuensi dari ketaatan kita. Tuhan hanya minta supaya kita taat. Itu bagian kita adalah mentaati Allah. Soal berkat itu adalah bagian Tuhan untuk memberkati kita. Artinya bahwa jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka segala hal bisa berubah. Banyak hal yang Tuhan bisa ubahkan. Ketakutan kita bisa diubahkan menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Kegagalan dia bisa ubah menjadi satu kemenangan. Dan berbagai kondisi yang menyedihkan bisa dia ubah dengan kondisi yang mendatangkan sukacita.
Itulah sebabnya bagian kita yang Tuhan minta adalah mentaati Dia. Soal berkat adalah bagian dari janji Tuhan. Dia akan memberkati kita dengan caranya. Tapi yang penting dulu adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan pada posisi yang benar. Jika Tuhan bersama kita, maka banyak hal yang Dia dapat ubahkan dalam hidup kita. Dia menjanjikan di dalam ayat yang ke-12 dalam pembacaan kita tadi, Dia mengatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Persekutuan dengan Tuhan inilah yang kemudian menjadi suatu kondisi yang sangat penting, di mana relasi kita secara spiritual dengan Tuhan yang akan menentukan apakah kita benar-benar menjadi orang yang diberkati atau tidak. Saudara-saudara, satu refleksi penting dari kebenaran firman Tuhan ini adalah, apakah kemewahan, kekayaan, jabatan yang kita miliki itu membawa kita makin dekat dengan Tuhan atau tidak? Apakah kemudahan-kemudahan, apakah berkat-berkat yang kita namakan itu berkat, fasilitas atau apapun yang kita miliki ini membawa kita makin dekat dengan Tuhan atau tidak? Jika jabatan kita, jika kekayaan kita, jika apapun yang kita miliki itu tidak membawa kita makin dekat dengan Tuhan, jangan katakan itu sebagai berkat bagi kita. Itu justru yang akan menjadi jerat bagi kita. Tetapi jika semua yang kita miliki ini mendukung kita, mendorong kita untuk makin dekat dengan Tuhan, saya percaya itu merupakan berkat yang akan membawa kita semakin dipulihkan, menikmati kehidupan yang bertumbuh, menikmati kehidupan yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu yang memang Tuhan minta dari kita. Satu kehidupan spiritual orang percaya menghadapi setiap tantangan dalam bentuk apapun, di mana kita tetap percaya kepada Dia. Harus kita akui bahwa kita seringkali memohon berkat kepada Tuhan, tetapi ketika kita menerima apa yang kita doakan, seringkali itu justru menghalangi kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya di kesempatan yang penting ini, bagian Alkitab yang kita renungkan mau mengingatkan kita betapa pentingnya apa yang disebut ketaatan, betapa pentingnya apa yang disebut sebagai satu kondisi atau kualitas spiritual kita. Sebab jika kita membangun kualitas spiritual yang benar, maka disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan cara yang tidak kita pikirkan, Dia akan memberkati kita dengan caranya sendiri. Kuncinya adalah kita mau taat sebagai bagian dari cara kita meresponi kebaikan Tuhan. Dan bagaimana kita diberkati, itu adalah bagian dari cara Tuhan. Pasti Dia akan memberkati kita. Dia akan mengubahkan segala sesuatunya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin jika Dia hadir bersama kita. Seperti ada ungkapan, tidak penting jalannya seperti apa, yang penting jalan bersama Tuhan. Ini akan menjadi satu pedoman penting. Mari kita berfokus kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Tidak hanya berfokus kepada berkat lalu kemudian mengabaikan Sang Pemberi berkat itu. Biarlah hari ini dan hari-hari selanjutnya kita akan mampu untuk dapat tampil sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Amin.